Good morning. Selamat pagi, So good to be here with all of you again. senang sekali boleh bersama dengan saudara sekalian pada Sabat pagi ini. I've been blessed by the two sermons that we have had so far, and it just amazes me that it's so in line. It's talking about almost home, but even though we're almost home, it's all about Jesus still, right? Yes. Jadi saudara sekalian, beliau sangat diberkati dengan dua pekabaran yang telah kita ikuti karena meskipun tidak ada pengaturan, tetapi keduanya sangat berhubungan bahwa karena kita sudah semakin dekat tiba di rumah, yang kita perlukan adalah Yesus, khususnya dalam hati kita. The sermon is entitled, Have You Your Wedding Garment? Pekabaran pagi ini berjudul, Sudahkah Anda memiliki pakaian pesta Anda? And today we're going to be looking at some of the signs given in the Bible that shows that Jesus is soon coming. Kita akan mempelajari tanda-tanda dalam Alkitab bahwa Yesus datang segera. Also, we'll be talking about the parable of the wedding feast, Kita akan mempelajari perumpamaan tentang jamuan pernikahan. and we'll see what is this garment that we're supposed to be wearing. Dan kita akan melihat apakah sebenarnya pakaian pesta ini yang seharusnya kita gunakan. We'll begin by looking at signs in the heavens given in the Bible. Kita akan mulai dengan melihat tanda-tanda di langit yang dinyatakan dalam Alkitab. In Luke 21 and verse 25 and 26, it says, And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. Lukas 21 ayat 25 dan 26 berkata, Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. So we see here that there will be signs in the sun, moon, and stars. Di sini kita lihat bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. And what will these signs be? Dan apakah tanda-tanda tersebut? Joel 3 and verse 15 says, The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. Tanda-tanda tersebut dijelaskan dalam Yoel 3 ayat 15 yang berkata, Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. So one of the signs will be that the sun, moon, and stars will be darkened. Jadi, salah satu tandanya adalah bahwa matahari dan bulan menjadi gelap. Revelation 6 and verse 12 says, And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Wahyu 6 ayat 12 melanjutkan bahwa aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. We have another sign here. We see the sun will be darkened, right? And the moon will become like blood. Kita lihat ada tanda lain di sini, yaitu bahwa matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah bagaikan darah. Verse 13 also tells us that the stars of heaven fell onto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Ayat 13 melanjutkan, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. So we see the stars, one of the signs, the stars will fall as fruits of a tree fallen when the wind blows. Kita lihat tandanya di sini bahwa bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi bagaikan buah-buah yang ditiup angin berjatuhan dari pohonnya. Isaiah 13 and verse 10 says, For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Tanda berikutnya dikatakan dalam buku Yesaya 13 ayat 10.
sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. So far we have seen two signs in the sky. One is that the sun, moon, and stars will be darkened. Sejauh ini kita sudah melihat dua tanda yang terjadi di langit, yaitu yang pertama, matahari dan bulan menjadi gelap. Also we see that the stars of heaven will fall to the earth. Kita juga melihat bahwa dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Now concerning the sun being darkened, it tells us in Isaiah 13:10 that it will be darkened and it's going forth. Dan sehubungan dengan matahari yang menjadi gelap, dikatakan dalam buku Yesaya, matahari menjadi gelap pada waktu terbit. In other words, in the morning. Dengan kata lain, pada waktu pagi hari. Amos 8 and verse 9 says, "And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day." Dikatakan dalam buku Amos pasal 8 ayat 9, pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. So here we have another description of what will happen or what would happen on that day when the sun would be darkened. It says that the sun would go down at noon, or in other words, at midday would be when it would be like night, dark as night. And it says, I will darken the earth in the clear day. Jadi, dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa matahari tersebut menjadi gelap pada siang hari, yang seharusnya cerah menjadi gelap bagaikan malam hari. Itu sebabnya dikatakan membuat bumi gelap pada hari cerah. Ezekiel 32 and verse 7 says, "And when I shall put thee out, I will cover the heaven and make the stars thereof dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light." Dalam Yehezkiel 32 ayat 7 dikatakan, waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahayanya tak disinarkan. Amos 5 and verse 8 says, "Seek him that maketh the 7 stars and Orion, and turneth the shadow of death into morning, and make it the day dark with night, that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name." Kemudian dalam Amos 5 ayat 8 dikatakan, dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Matthew 24 and verse 29, "Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken." Matius 24 ayat 29 berkata, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Here we see that God even gave the time when the sun and the moon would be darkened. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan waktu di mana matahari dan bulan akan menjadi gelap. It says immediately after the tribulation of those days. Dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu. And this is referring to the prophecy of Daniel, the 1,260 years of papal supremacy. Ini berhubungan dengan nubuatan dalam buku Daniel yang berhubungan dengan 1260 tahun tentang supremasi dari kemanusiaan. So after the tribulation, in those days of that prophecy, the sun and the moon would be darkened. Jadi, sesudah masa siksaan pada waktu itu, matahari dan bulan akan menjadi gelap. Mark 13 and verse 24 tells us, "But in those days after the tribulation, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light." Markus 13 ayat 24 berkata, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Like I said before, we see that there are two events here spoken of: the darkening of the sun, moon, and stars, and also the falling of the stars.
Jadi sebagaimana yang kita sudah lihat, tanda-tandanya adalah matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap, serta bintang-bintang berjatuhan. And brothers and sisters, these things have come to pass. Saudaraku dalam Tuhan, hal ini telah terjadi. We have the dark day and the dark night of May 19, 1780. Hal itu terjadi, kita telah mengalaminya, sejarah dunia ini telah mengalaminya pada tanggal 19 Mei tahun 1780. In New England, the sun rose on a clear morning, and then clouds covered the sky. Di New England, matahari terbit di pagi yang cerah, namun kemudian ada awan gelap yang menutupi semuanya. And the day became like night. Dan hari itu menjadi gelap seperti malam. People went home from work, and the children went home from school. Orang-orang pulang dari tempat kerjanya, demikian juga anak-anak pulang dari sekolahnya. The darkness thickened after 11 o'clock. Kegelapan malam pun memekat setelah jam 11. Candles were used in order to see during the day. Lilin dinyalakan agar dapat melihat di tengah hari. And the night that followed, we see the same thing happened. It became extremely dark. Dan malam yang kemudian muncul, kegelapannya lebih gelap. The moon, which became full that night, could not be seen. Dan bulan yang terbit pada malam itu tidak dapat dilihat. And when the moon did appear, it appeared as blood. Dan saat bulan kelihatan, dia terlihat seperti darah. And to this day, no one has an explanation for what happened on that day. Only they say that it was something supernatural. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menerangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka hanya dapat berkata itu terjadi oleh karena sesuatu yang supranatural. So brothers and sisters, this is a prophecy that has already been fulfilled, a sign that has already come to pass. Jadi saudaraku dalam Tuhan, nubuatan tentang tanda-tanda di langit ini adalah sesuatu yang sudah digenapi. Also the Bible says that the stars would fall as the figs fall from a fig tree when the wind blows hard. Dikatakan juga bahwa bintang-bintang itu berjatuhan seperti buah pohon ara yang berjatuhan di tiup angin. In November 13 of 1833, we had the falling of the stars. Pada tanggal 13 November tahun 1883 terjadi hujan bintang. And this was seen all over North America, even down to the north of South America. Dan ini terlihat di seluruh Amerika Utara, bahkan bagian utara dari Amerika Selatan. From the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. Dari Samudra Pasifik sampai Samudra Atlantik. And the stars that fell at the north fell as though they were falling towards the north. Dan bintang-bintang yang jatuh tersebut di utara, jatuh terkesan seperti mengarah ke utara. And the stars that fell to the south also fell as though they were falling towards the south. Demikian juga bintang yang jatuh di sebelah selatan, jatuh terkesan mengarah ke selatan. And so the description of the Bible was fulfilled exactly like it says. The stars fell as fruits fallen from a tree. Jadi gambaran yang Alkitab nyatakan benar-benar terjadi, seperti buah yang jatuh dari pohonnya. So we see these signs in the heavens have already been fulfilled. Jadi tanda-tanda di langit ini telah digenapi. Matthew 24 and verse 33 says, "So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors." Matius 24 ayat 33 berkata, demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. We will now look at the signs in the earth. Sekarang kita akan melihat tanda-tanda di bumi. Revelation 6 and verse 12 says, "And I beheld, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake." Dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat. And we find there in the verse, the earthquake came before the sun was blackened, and the moon became as blood. Dan kita lihat di sini bahwa gempa bumi yang dahsyat ini terjadi sebelum matahari menjadi hitam dan bulan menjadi bagaikan merah darah.
So, what great earthquake happened before 1780? Oleh karenanya, kita perlu lihat gempa bumi yang dahsyat mana yang terjadi sebelum tahun 1780 di mana matahari menjadi gelap. We have the Lisbon earthquake of 1755. Kita mempunyai data sejarah tentang gempa bumi di Lisbon, Portugal, tahun 1755. And it is the most terrible earthquake recorded. Ini adalah suatu gempa bumi yang menghancurkan yang pernah dicatat. It was felt in Europe, Africa, and even America. Gempa tersebut dapat dirasakan di Eropa, di Afrika, dan di Amerika. It covered more than 4 million square miles. Gempa tersebut mencakup daerah seluas 4 juta meter persegi. Cities were destroyed and a great tsunami followed. Kota-kota dihancurkan dan kemudian disusul dengan tsunami. In the city of Lisbon, in just 6 minutes, 60,000 people perished. Dan di kota Lisbon sendiri, dalam waktu hanya 6 menit, 60.000 manusia menjadi korban. So again, we see another sign that has been fulfilled. Kembali kita lihat bahwa sebuah tanda lagi telah digenapi. Matthew 24, verses 7 and 8 says, "For nations shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences, and earthquakes in divers places. All these things are the beginning of sorrows." Dikatakan dalam Matius 24 ayat 7 dan 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. So we see a list of things, right? Wars, nations rising against nations, famines, pestilences, and earthquakes. Kita lihat beberapa daftar kejadian seperti peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada penyakit sampar, ada kelaparan, ada gempa bumi. Luke 21 and verse 25, it says, "And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring." Lukas 21 ayat 25 berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Mark 13 verses 7 and 8, "And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be ye not troubled, for such things must needs be. But the end shall not be yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in divers places. And there shall be famines and troubles. These are the beginning of sorrows." Markus 13 ayat 7 dan 8 melanjutkan, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Do we not see these things happening today? Bukankah kita sudah lihat hal-hal ini semuanya di zaman sekarang ini? Joel 3 and verse 9 says, "Proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty men. Let all the men of war draw near, let them come up. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong." Yoel 3 ayat 9 dan 10 berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. So another sign is that heathen nations will prepare for war. Jadi kita perhatikan tandanya yang berikutnya adalah bahwa bangsa-bangsa kafir akan bersedia untuk perang. We see this with Russia, with China, North Korea, and many other nations. Kita bisa lihat kondisi ini dengan bangsa Rusia, Cina, dan juga Korea Utara, serta bangsa-bangsa yang lain. Joel 3 verses 11 and 12 says, "Assemble yourselves and come all ye heathen, and gather yourselves together round about, thither cause thy mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be awakened,
and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Dalam Yoel 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jeremiah 25 verses 26 to 28 says, and all the kings of the north, far and near, one with another, and all the kingdoms of the world, which are upon the face of the earth, and the king of Shusha shall drink after them. Therefore thou shalt say unto them, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, drink ye and be drunken, and spew and fall, and rise no more because of the sword which I will send among you. And it shall be, if they refuse to take the cup at thine hand to drink, then shalt thou say unto them, thus saith the Lord of hosts, ye shall certainly drink. Kemudian dalam Yeremia 25 ayat 26 sampai 28, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak yang meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Here we see that one of the signs is that all nations, all kingdoms will go to war. Kita lihat tanda berikutnya bahwa semua bangsa, semua kerajaan pergi berperang. Isaiah 8 verses 9 and 10 says, associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces, and give ear, all ye of far countries. Gird yourselves, and ye shall be broken in pieces. Gird yourselves, and ye shall be broken in pieces. Take counsel together, and it shall come to naught. Speak the word, and it shall not stand, for God is with us. Kemudian Yesaya 8 ayat 9 dan 10 menyatakan, ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. So we see here that one of the signs is men getting together to make confederacies, joining themselves together to become more powerful. Nations as well, joining with each other. But the Bible tells us that all of this will come to naught. Jadi di sini kita lihat bagaimana bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan bersatu padu membentuk suatu konfederasi agar mereka lebih kuat. Tetapi perhatikan dikatakan bahwa mereka membuat rancangan ini tetapi akan gagal. They will try to unite the world, but it will not work. They will be broken. Mereka berusaha untuk mempersatukan dunia ini, tetapi mereka tidak akan berhasil. Mereka akan gagal. Don't we see these things today? Bukankah hal ini kita sudah lihat sekarang? Isaiah 8 verses 12 to 14 says, say ye not a confederacy, to all them to whom this people shall say a confederacy. Neither fear ye their fear, nor be afraid. Sanctify the Lord of hosts himself, and let him be your fear, and let him be your dread, and he shall be for a sanctuary, but for a stone of stumbling and for a rock of offense to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. Kemudian dalam Yesaya 8 ayat 12 sampai 14 dikatakan, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang kamu harus akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Now we will look at other important signs of the last days. Daniel 12 verse 4 says, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end.
Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Kita akan melihat tanda-tanda lain pada hari-hari terakhir ini yang ditulis dalam buku Daniel 12 ayat 4 berbunyi, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. We see this as well has been fulfilled. Many are running to and fro, seeking knowledge, and we have a very good and clear understanding of prophecy. Hal ini juga sudah terjadi zaman sekarang ini. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan mereka bertambah. And if we apply this to the world, we find the same thing is true. Many are running to and fro. Transportation is very good. And also we see the knowledge has increased, right? The technology that we have today. Hal ini juga berlaku untuk dunia ini. Banyak orang yang telah bepergian sana dan sini oleh karena perkembangan teknologi sebab pengetahuan bertambah. James 5 verses 1 to 3. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Yakobus 5 ayat 1-3 berbunyi, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. So one sign we see is that the rich will heap up treasures. And we see this today. The rich are getting richer while the poor are oppressed. Tanda yang berikutnya yang kita lihat adalah bahwa orang-orang kaya mengumpulkan harta. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini, bahwa orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin tertekan. Psalms 49 and verse 11, their inward thought is that their houses shall continue forever, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Mazmur 49 ayat 11 berbunyi, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. We see this as well today. People building mansions and palaces and hoping that their dwellings will be forever. Hal ini juga dapat kita lihat terjadi sekarang ini, bahwa orang-orang mendirikan rumah-rumah megah, bahkan istana, namun itu nanti akan menjadi milik orang lain. Mereka tidak bisa menikmatinya selamanya. James 5 and verse 4, behold the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud. Cry it, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Yakobus 5 ayat 4 berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. We see that there will be oppression and slavery, and we see this today as well. Kita lihat adanya penindasan, perbudakan, dan ini kita masih lihat juga sampai hari ini. Nahum 2 verses 3-5, the shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet. The chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken. The chariots shall rage in the streets, they shall jostle one against another in the broad ways. They shall seem like torches, they shall run like the lightnings. He shall recount his worthies, they shall stumble in their walk. They shall make haste to the wall thereof, and the defense shall be prepared. Nahum 2 ayat 3-5 menyatakan, perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kermizi, kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah, kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan, kelihatannya seperti sulu, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju, mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. This verse gives us
a picture of the transportation by land that we have today. Ayat ini menyatakan gambaran alat-alat transportasi di darat yang kita miliki di zaman ini. We see the chariots or the cars have flaming torches or lights, headlights. Kita lihat bahwa kereta berkilat-kilat seperti api suluh, seperti mobil dengan lampunya. Also, we see that the chariots or the cars, the automobiles, they rage in the streets. Demikian juga dengan kereta yang melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan, seperti mobil yang ngebut di jalanan. They seem like torches and run fast like lightning. Mereka seperti suluh, berpacu seperti kilat. And verse 5 gives us a picture of the trains, right? They receive the fees for you to enter the trains. You have to make lines. You have to haste to catch the train. Ya, dan kemudian dalam ayat 5 ini menyatakan tentang kereta, karena pada waktu kita hendak masuk ke kereta, kita harus membentuk satu barisan untuk masuk satu persatu. Nahum 3, verses 16 and 17. Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven. The cankerworm to spoil it and fly away. Thy crown are as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day. But when the sun ariseth, they flee away, and their place is not known where they are. Nahum 3 ayat 16 dan 17 melanjutkan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Here we have an example of the transportation by air. Di sini kita lihat gambaran mengenai transportasi melalui udara. We see like the locust and like the grasshoppers. People fly away. Seperti belalang, ya, dan juga kawanan belalang, mereka terbang pindah tempat. Right now, as we speak, there are thousands upon thousands of planes and jets in the sky. Saat ini, sebagaimana kita sedang berbakti, ada ribuan pesawat yang sedang terbang melintasi langit. I can go to the airport and be in Indonesia in the same day. Saya bisa pergi ke bandara dan terbang dengan pesawat dan tiba di Indonesia pada hari yang sama. Isaiah 8 and verse 19 says, And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter, should not a people seek unto their God, for the living to the dead? Kemudian Yesaya 8 ayat 19 berbunyi, Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? So we see one of the signs also will be spiritualism will increase. Tanda berikutnya adalah semakin meningkatnya spiritisme. Revelation 16 verses 13 and 14 and 15 says, And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Kemudian dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 15 dikatakan, Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 2 Corinthians 11, 14 and 15 says, And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing
if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Here that one of the signs is spiritualism, demons appearing as men and performing miracles. Jadi tanda berikutnya atau yang kita lihat tadi adalah meningkatnya akan spiritisme, di mana roh jahat atau si jahat muncul sebagai manusia dan melakukan tanda-tanda ajaib atau menyatakan kebenaran. We see Satan himself will be transformed into an angel of light. Dikatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. And though this is still future, still to happen, we know that it is happening, but not publicly as yet. Meskipun ini nantinya akan terjadi di masa mendatang, tetapi tidak secara publik saat ini. Also, we see he will make his ministers, false pastors, false shepherds, appear as ministers of righteousness. Demikian juga kita sudah melihat adanya pendeta-pendeta palsu yang muncul dan mengaku sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Now we will look at a few signs in the spiritual world. Kita akan melihat tanda-tanda dalam dunia kerohanian. Matthew 24 and verse 24 says, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Luke 17 verses 26 to 28 tells us, "And as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded." Lukas 17 ayat 26 sampai 28. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. We might ask the question, what is wrong with eating, with drinking, with marrying, buying and selling? Mungkin ada yang bertanya, apa masalahnya dengan makan, kemudian kawin-mawin, dan juga membeli dan menjual? Let us look at a few other verses that will give us a clear understanding of what this verse in Luke 17 is trying to say. Mari kita lihat ayat-ayat lainnya untuk lebih mengerti apa yang dinyatakan oleh Lukas 17 ini. Leviticus 23 verse 27 says, "Also on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord." Imamat 23-27 berkata, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. The Day of Atonement was the day that the high priest went into the most holy place to cleanse the sanctuary of its sins. Pada hari pendamaian, imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci atau maha kudus untuk melakukan pembersihan Ka'bah. The sins placed in the sanctuary were the sins of the people, and it had to be taken out of the temple. Pembersihan itu adalah pembersihan dari dosa-dosa umat yang ada dalam Ka'bah dan untuk membersihkannya dan membawanya keluar dari Ka'bah. And so this was a day of holy convocation. Jadi inilah hari pertemuan yang kudus. It was a day to afflict their souls and to make an offering. Itulah hari di mana kita merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban. Brothers and sisters, since 1844, Jesus has gone into the most holy place. Saudaraku dalam Tuhan, sejak tahun 1844,
Yesus telah masuk ke dalam bilik yang maha kudus. We are literally in the day of atonement. Kita secara literal berada dalam hari pendamaian. God calls us to be united with his people and come before him. Allah memanggil kita untuk bersatu dengan umat-umatnya dan datang masuk ke hadapan hadiratnya. He calls us to make the necessary preparation and to, by faith, accept the offering made by Christ. Kita diminta datang untuk menerima pembenaran dan menerima korban pendamaian yang dilakukan oleh anaknya, Yesus Kristus. But let us look at what the response of the wicked is. Tapi mari kita lihat tanggapan dari si jahat. Isaiah 22 verses 12 to 14 says, "And in that day did the Lord God of hosts call to weeping, to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. And it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till you die, said the Lord of God of hosts." Yesaya 22 ayat 12 sampai 14 berkata, "Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, 'Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.' Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, 'Sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati,' firman Tuhan, Tuhan semesta alam." We see that God is calling us in this time to prepare ourselves. Kita lihat di sini bahwa Tuhan memanggil kita untuk bersedia di zaman kita ini. But many times we live as though there's nothing to prepare for. Tapi seringkali kita hidup layaknya tidak ada yang perlu dipersiapkan. We kill animals and we have a flesh diet. Kita sembelih hewan dan makan daging, Drink wine, minum anggur. and look at the mentality of those who do not care about the atonement. They say, "Let us eat and drink, for tomorrow we shall die." Perhatikan mereka yang tidak peduli dengan hari pendamaian itu. Mereka berkata, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Isaiah 66 and verse 17 says, "They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree, in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse shall be consumed together, saith the Lord." Yesaya 66 ayat 17 berbunyi, "Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan." Another sign we see in the spiritual world or in the churches is the eating of unclean foods. Tanda berikutnya yang kita lihat bahwa di dalam gereja, sebagaimana tanda-tanda dalam dunia kerohanian, kita akan melihat orang-orang memakan makanan yang haram. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. "Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving, of them which believe and know the truth." 1 Timotius 4 ayat 1-3 melanjutkan, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran." Here we have a list of 5 characteristics of those in the last days who will depart from the faith. Kita melihat di sini ada 5 karakteristik dari orang-orang yang meninggalkan iman mereka di hari-hari terakhir. First, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Yang pertama adalah mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. It's like we've seen before, spiritualism and false doctrines. Sebagaimana yang kita sudah lihat sebelumnya tadi, bahwa adanya spiritualisme
atau spiritisme dan juga ajaran-ajaran palsu. The next one is speaking lies and hypocrisy. Yang berikutnya adalah tipu daya pendusta-pendusta. Then having their conscience seared with a hot iron. Kemudian hati nurani mereka dicap. The fourth one we see forbidding to marry. Yang keempat adalah melarang untuk orang menikah. And many times we think, well, that is talking about the Catholic Church, because the priests and the nuns are forbidden to marry, right? They hold to celibacy. But brothers and sisters, this is general, talking about the state of the world. Saudaraku dalam Tuhan, seringkali orang merujuk akan hal ini kepada orang Katolik. Mohon maaf, bukan. Karena yang tidak menikah di mereka hanyalah para pastor dan para biarawati, yang memang telah mengambil keputusan untuk tidak menikah. Tetapi umat Katolik yang lainnya adalah menikah. Jadi ini bukan mengenai gereja Katolik, tapi mengenai seluruh dunia ini. This is referring to unfaithfulness and the marriage vow. Ini adalah tentang kesetiaan kita kepada janji pernikahan. We see many people getting married, but not making that commitment to stay faithful. Kita lihat banyak orang menikah, tapi tidak setia kepada janji pernikahan mereka. And lastly, we see commanding to abstain from meats. Dan tanda yang kelima adalah melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. And many people misinterpret this verse because they say, see, meats is flesh meats. Banyak juga orang yang menyalahartikan ayat ini karena dikatakan ada meats atau daging, yaitu mengenai daging sesungguhnya. But brothers and sisters, this is referring to foods. Namun saudaraku dalam Tuhan, kata meats ini dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah berarti makanan. Jadi yang dimaksudkan adalah tentang makanan. So there will be those who preach that we should abstain from meats or not adhere to a diet which God created to be received with thanksgiving. Jadi akan ada orang-orang yang mengajarkan untuk melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah dengan pengucapan syukur. And what is that diet that God created to be received? Dan apakah makanan yang Allah telah ciptakan untuk kita terima? It is fruits, nuts, vegetables, green. Itulah seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. So God is calling us back to the original diet, but there will be those who preach that we should not adhere to this diet. Jadi Allah memanggil kita untuk kembali ke pola makan yang sejati, yang sebenarnya. Tetapi akan ada orang yang melarang untuk kembali kepada makan makanan yang Allah panggil tersebut. Matthew 24, 48 and 49 tells us that there will be those who preach that Jesus is not coming soon. Matius 24 ayat 48 dengan 49 dikatakan akan ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus tidak akan datang segera. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 gives us a long list of the state of men in the last days. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 memberikan daftar panjang tentang kondisi manusia di akhir zaman. Because of lack of time, we won't go through them, but we see that all of these listed are present in our day. Oleh karena waktu kita tidak akan membaca satu persatu, tapi kita lihat dari daftar yang ada, ini semua telah terjadi di zaman akhir ini. Matthew 24 verse 14 tells us that another sign is that the gospel will be preached to the whole world. Matius 24 ayat 14 mengatakan tentang Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. And Daniel chapter 12 verses 9 and 10 tell us that the prophecies will be understood by the wise, those who seek a knowledge of it. Kemudian Daniel 12 ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa nubuatan-nubuatan akan dipelajari dan akan banyak orang mengetahuinya dan mendapatkan pengetahuan daripadanya. So brothers and sisters, we see that we are living in the last days. Jesus is soon coming. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita sudah dengan jelas melihat bahwa kita hidup di penghujung zaman akhir, bahwa Yesus datang segera. We see all the signs around us. Kita semua sudah melihat tanda-tanda di sekitar kita. And today, brothers and sisters, I want to share with you the parable of the marriage feast. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, saya ingin bagikan kepada kita perumpamaan tentang perjamuan kawin.
Matthew 22 verses 1 to 3 says, "And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come." Matius 22 ayat 1-3 berkata, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. The king in this parable represents God the Father, and he has made a marriage for his son, Jesus Christ. Sang raja dalam perumpamaan ini adalah Allah Bapa, dan dia mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. And who is the son to marry? Dan kepada siapakah sang anak menikah? It is the church. Adalah kepada jemaatnya. And therefore the marriage represents the unity of divinity with humanity. Oleh karenanya, pernikahan ini menggambarkan persatuan dari keilahian dengan kemanusiaan. We are the church, and so we must partake of divinity. Kita adalah jemaatnya, umatnya, karenanya kita perlu mengambil bagian dalam keilahiannya. It says there that the king sent forth his servants, but those that were entreated, those that were invited, did not come. Dikatakan dalam ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Here we have an example of the Jewish nation. God called them by the gospel, the good news of salvation, to partake in the wedding, but they refused. Hal ini menggambarkan tentang orang-orang Yahudi yang oleh Injilnya Allah panggil, Allah undang untuk mengikuti perjamuan nikah yang menyatakan keselamatan, tetapi mereka tolak. Matthew 24 verses 4-7 says, "Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come on to the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city." Kemudian ayat 4-7 melanjutkan, ia yaitu sang raja menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Again, we are pointed back to the Jewish nation. We see that they rejected the gospel. And what happened? The Romans destroyed their city. Hal ini kembali merujuk kepada orang Yahudi. Mereka menolak akan Injil tersebut, dan akibatnya mereka dihancurkan oleh Roma. Brothers and sisters, there's a part of this story that pertains to us. Saudaraku dalam Tuhan, ada bagian daripada perumpamaan ini yang berhubungan dengan kita. And it's found in verse 8 onward. It says, "Then said he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both good and bad, and the wedding was furnished with guests." Kita baca dalam ayat 8-10 yang berkata, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. So we see that the gospel was taken to the Gentiles, and whoever accepted the wedding invitation, both good and bad, went to the wedding.
Di sini kita lihat bagaimana Injil diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi dan mereka yang menerima, entah itu baik atau jahat, datang menghadiri perjamuan kawin tersebut. Everyone that professes to accept the gospel, their names are written in the book of life. Mereka yang diajar dan mengakui akan Injil, nama mereka tertulis dalam buku kehidupan. But brothers and sisters, do all partake in the wedding? Namun pertanyaannya, saudaraku dalam Tuhan, apakah semua mengambil bagian dalam pernikahan ini? Matthew 22 verses 11 and onward, it says, "And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment." Dikatakan dalam ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. And verse 12 says, "And he said unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment?" And he was speechless. Then said the king to the servant, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kemudian ayat 12 sampai 14 berbunyi, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." We see here that the king, God, came in to see the guests. So we see that there is a judgment to be done. Di sini kita lihat sang raja, yaitu Allah Bapa, datang masuk untuk melihat para tamunya. Ini merupakan gambaran daripada penghakiman. And this judgment began in 1844. Dan penghakiman ini bermula pada tahun 1844. So brothers and sisters, accepting the wedding invitation was not all that was needed to partake of the wedding ceremony. Jadi saudaraku dalam Tuhan, memenuhi undangan dari perjamuan nikah itu tidaklah cukup untuk menjadi tamu-tamu dalam perjamuan nikah tersebut. There is still one requirement that we need to have. Masih ada satu lagi persyaratan yang harus kita miliki. We see there that there was one that did not have a wedding garment. Dikatakan ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. And he did not partake of the wedding feast. Dan karenanya dia tidak dapat mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kawin tersebut. So brothers and sisters, there's a wedding garment that we must wear. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kita harus memiliki pakaian pesta yang perlu kita gunakan. This wedding garment is not something that we prepare in order to go to the wedding. Pakaian pesta ini bukanlah sesuatu yang kita persiapkan untuk kita dapat pergi ke perjamuan kawin tersebut. When the servants went to call the guest, they took with them the garments that they were to wear. Pada waktu pelayan-pelayan itu pergi mengundang, mereka bawa itu pakaian pesta untuk para tamu gunakan. You see, the wedding garment is a gift. Kita bisa lihat di sini bahwa pakaian pesta itu merupakan pemberian. Let us turn to the spirit of prophecy for us to have a clear understanding of what this wedding garment is. Mari kita baca pernyataan dari Roh Nubuat tentang pakaian pesta ini agar kita dapat lebih mengerti. Yang pertama kita baca dari Christ Object Lesson halaman 309 paragraf 3 yang berkata, ketika raja datang untuk melihat para tamu, karakter sebenarnya dari semuanya terungkap. Untuk setiap tamu di pesta itu telah disediakan pakaian pesta. Pakaian ini adalah hadiah dari raja. Dengan memakainya, para tamu menunjukkan rasa hormat mereka kepada pemberi pesta. Tetapi seorang mengenakan pakaian warga biasa, dia telah menolak untuk membuat persiapan yang diminta oleh raja. Pakaian itu disediakan untuknya dengan harga yang mahal, yang tidak pantas dia kenakan. Jadi dia menghina tuannya. Atas permintaan raja, bagaimana kamu bisa datang ke sini tidak memiliki pakaian pesta? Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia telah menghukum dirinya sendiri. Kemudian raja berkata, ikat tangan dan kaki dia, dan bawa dia pergi, dan lempar dia ke kegelapan luar. Kemudian dilanjutkan dalam halaman 310 paragraf 3 dari buku yang sama,
Oleh pakaian pesta dalam perumpamaan itu digambarkan karakter yang murni dan tidak bernoda yang akan dimiliki oleh para pengikut Kristus yang sejati. Kepada gereja diberikan dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Wahyu 19 ayat 8, Efesus 5 ayat 27. Kain lenan halus, kata kitab suci, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Adalah kebenaran Kristus, karakternya sendiri yang tidak bercacat, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. So we see here that the wedding garment represents the character that we must possess. Dari sini kita bisa lihat bahwa pakaian pesta tersebut adalah karakter yang harus kita miliki. But it is not our own righteousness. It is Christ's righteousness. Tapi bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Kristus. Remember, it is a gift. We do not work that out. Ingat, itu adalah pemberian dari Allah. Itu bukan hasil usaha kita. Kemudian dalam halaman 311 paragraf 3, Nyonya White menuliskan, hanya penutup yang telah disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita bertemu untuk muncul di hadirat Allah. Penutup ini, jubah kebenarannya sendiri, Kristus akan kenakan ke atas setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Aku menasihatimu, dia berkata, untuk membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. So the covering is Christ's own righteousness. Jadi penutup ini adalah kebenaran Kristus itu sendiri. We do not earn our salvation. Kita tidak dapat dapatkan dengan usaha kita keselamatan kita. It is a gift given to us. Itu adalah pemberian atau karunia yang dinyatakan kepada kita. The Bible tells us that our righteousness is as filthy rags. Alkitab katakan bahwa kesalehan kita seperti kain kotor. And that is why we must wear Christ's righteousness. Dan oleh karenanya kita harus mengenakan kebenaran Kristus. Brothers and sisters, there is nothing we can do of ourselves that is righteous. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membenarkan diri kita. And that is why by faith we must make Christ's life our own. Oleh karena itu, oleh iman kita harus menjadikan hidup Kristus menjadi hidup kita. And brothers and sisters, righteousness is right doing. Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran itu adalah perbuatan yang benar. It is keeping the commandments of God. Itu adalah memelihara akan hukum Allah. And Christ did just this when he came to this earth. Dan Kristus akan menghakimi berdasarkan hal ini pada waktu dia datang ke dunia ini. Kemudian kita baca dalam halaman 312 paragraf 1 dan 2 berbunyi, para tamu di pesta pernikahan diperiksa oleh raja. Yang diterima adalah hanya yang telah mematuhi persyaratannya dan mengenakan pakaian pesta. Demikian pula dengan para tamu di pesta Injil. Semua harus melewati pemeriksaan raja yang agung dan yang diterima adalah hanya yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus. Kebenaran adalah perbuatan yang benar, dan dengan perbuatan merekalah semua orang akan dihakimi. Karakter kita terungkap dari apa yang kita lakukan. Perbuatan menunjukkan apakah iman itu asli. We see there that God is watching us. At this moment, we are being tested. Saudaraku dalam Tuhan, Allah memperhatikan kita, dan saat ini kita sedang diuji. He wants to see if we have the wedding garment. Allah ingin lihat apakah kita telah memiliki pakaian pesta tersebut, The righteousness of Christ. yang adalah kebenaran Kristus. But the way God sees this, the way he tests us to see whether we have Christ's righteousness is by our works. Namun perlu kita tahu bahwa cara Allah untuk melihat kebenaran Kristus itu dan mengujinya adalah dengan melihat bagaimana perbuatan kita. Brothers and sisters, it does not mean that we have to, by our works we are saved. Saudaraku dalam Tuhan, tapi itu bukan berarti kita dibenarkan oleh perbuatan kita atau diselamatkan oleh perbuatan kita. Nor that a mere profession of faith will save us. Dan juga bukan sekedar mengaku memiliki iman kita diselamatkan.
we have only one requirement, and that is to wear the wedding garment. Kita hanya punya satu persyaratan, yaitu untuk memakai pakaian pesta. It is to give our hearts to Christ and let Him live in us. Yaitu dengan menyerahkan hati kita kepada Kristus dan mengizinkan Dia hidup dalam kita. Christ in us, the hope of glory. This is our only salvation. Kristus dalam kita, yang adalah pengharapan kemuliaan, itulah satu-satunya keselamatan kita. Brothers and sisters, you might be sinful. You might feel that Christ does not accept you. But remember, it's not what you do that saves you. Saudaraku dalam Tuhan, kita mungkin saja merasa penuh dosa, tidak layak, tapi bukan karena perbuatan kita yang akan selamatkan kita. God wants you simply to, by faith, accept Christ's life and wear it. Allah hanya menginginkan kepada kita oleh iman untuk menerima jubah kebenaran Kristus dan mengenakannya. Roh Nubuat menyatakan dalam Christ Object Lesson halaman 316 paragraf 2 dan paragraf 4 berbunyi, kebenaran Kristus tidak akan menutupi satu dosa yang disayangi. Seseorang mungkin seorang pelanggar hukum dalam hati, namun jika dia tidak melakukan tindakan pelanggaran secara lahiriah, dia dapat dianggap oleh dunia sebagai orang yang memiliki integritas tinggi. Tetapi hukum Tuhan melihat ke dalam rahasia hati. Setiap tindakan dinilai dari motif yang mendorongnya. Hanya apa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Allah yang akan berdiri dalam penghakiman. Mereka yang menolak karunia kebenaran Kristus sedang menolak atribut karakter yang akan membentuk mereka menjadi putra dan putri Allah. Mereka menolak apa yang hanya bisa memberi mereka tempat yang layak di pesta pernikahan. Brothers and sisters, we are living in the last days. Jesus is coming soon. Saudaraku dalam Tuhan, kita hidup di penghujung zaman akhir. Yesus datang segera. We are in the day of atonement, and now we are almost home. Kita berada dalam hari pendamaian, dan oleh karena itu kita sudah semakin dekat tiba di rumah. God's eye is watching us. Our character is being tested. Allah sedang memperhatikan kita, mengamati kita. Karakter kita sedang diuji. And the big question is, have you your wedding garment? Dan pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita memiliki pakaian pesta kita? When God looks at you, does He see your filthy rags? Pada saat Allah melihat kita, adakah Dia melihat pakaian atau jubah kotor kita? Or does He see the perfect life of His Son? Atau Dia telah melihat kehidupan anaknya yang sempurna? Are your sins forgiven and repented of? Apakah kita sudah mengakui dosa kita, diampuni dan bertobat? Are you walking with the Lord? Adakah kita berjalan bersama Tuhan? Has your faith in Christ's righteousness made you whole? Adakah iman dan pembenaran Kristus menjadikan kita baru? Brothers and sisters, this is the question that I leave with you today. Saudaraku dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya tinggalkan bagi kita semua. May God help us to review our lives, to take off our filthy rags. Saudaraku dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan kita untuk menanggalkan semua jubah kotor kita. May He help us to give up the world and to follow Christ wherever He leads. Biarlah Allah menolong kita untuk meninggalkan dunia, untuk mengikuti kemana Dia menuntun kita. Sisters, remember there's nothing you can do to be saved, but to accept Christ's life, to make Him be your righteousness. Perlu kita juga ingat bahwa tidak ada yang kita lakukan dapat menyelamatkan kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu menerima Kristus menjadi hidup kita. Itulah keselamatan. Brothers and sisters, let us close with a prayer. Mari kita tutup dengan doa. Our loving and gracious Father which art in heaven. Bapa kami yang di sorga yang begitu mengasihi kami. Lord, we are evil and we are bent on sinning. Ya Tuhan, kami ini jahat dan sering berbuat dosa. But Lord, you have made a way for us to be saved. Tapi Tuhan, Engkau telah membuat jalan agar kami dapat diselamatkan. And that is by living Christ's life. Dan itu dengan menghidupkan kehidupan Kristus. To die to self. Untuk mati bagi diri. And to make Christ live in us. Dan menjadikan Kristus hidup dalam hidup kami. Father, teach us what that means.
Ya Bapa, tolong kami, ajari kami makna daripada kebenaran itu. Show us that there is power when Christ lives in us. Tolong kami nyatakan bahwa ada kuasa bila mana Kristus tinggal dalam kami. For your sins we pray, Lord. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. By faith we claim Christ's sacrifice. Oleh iman kami menuntut akan pengorbanan Kristus. And we pray that when you look at us, Lord, may you see Christ in us. Dan bila mana ini terjadi, biarlah Kristus yang terlihat dalam hidup kami. Help us to continue to walk and to abide in Christ. Tolong kami untuk berjalan dan tetap tinggal dalam Kristus. And someday soon to make it home. Dan suatu hari nanti, dalam waktu tidak lama lagi, akan tiba di rumah. We thank you in Jesus' name. Amen. Kami bersyukur dan terima kasih dalam nama Yesus. Amin.